Selamat pagi pemirsa. Janji manis ditebar saat pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Saat pelantikan pada 6 April 2021 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada belas kasihan terhadap para pengemplang bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ternyata ucapan tidak seindah realitas, tidak semudah yang dijanjikan. Hingga kini Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan hak negara 30,6 triliun rupiah atau sekitar terrealisasi 30% penagihan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 8 Juni 2023 dengan tema Lesu Darah Satgas BLBI bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Saya tidak perlu ada yang ditagih ya, kita tidak ada tagih menagih. Yang kita bicarakan nanti apa yang akan dilakukan Satgas BLBI, Kang Ade. Tapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda. Kawal arus investasi di tahun politik. Nah ini tanda tanya besar ini Kang Ade, karena kalau melihat pemberitaan saja kan sekarang tidak ada hari tanpa capres, cawapres, copras, capres begitu ya. Setiap hari. Lah itu investasi apa kabarnya begitu? Bagaimana ya, Kang Ade? Ini berita yang kita angkat ya, headline di Media Indonesia ini berangkat dari diskusi kemarin ya, diskusi Forum Indonesia di salah satu hotel di Jakarta. Dan di situ sejumlah narsum hadir, ada ekonom Faisal Basri, ada pakar otonomi daerah Prof. Johan Mansajohan, dari Apindo, kemudian juga dari Kementerian Investasi, dari Bupati Lamongan juga hadir, jadi narasumber sangat lengkap. Dan di situ diketahui bahwa memang di tahun politik ini banyak gangguan ya. Jadi temuan dari Prof. Johan Mansajohan ternyata juga menurut pengamatan beliau di daerah ini semua kepala daerah yang memang mau nyalon gitu kan. Dan pada tahun depan juga akan berganti juga. Dan ini mereka sudah bersiap-siap ya melakukan konsolidasi politik ya. Agak terabaikan. Dan berdasarkan data dari ekonom Faisal Basri dari beberapa pemilu sebelumnya, ini memang tren investasi menurun ya. Karena kecenderungannya investor ini kan wait and see. Dia ingin melihat bagaimana cuaca politik ya. Menunggu perubahan ya. Menunggu perubahan ketika rezim berganti ya. Seperti itu. Jadi memang ini saya kira tantangannya sangat besar sekali karena target dari pemerintah untuk investasi pada tahun ini sangat besar, 1.400 triliun, di mana sebelumnya kan tercapai 1.200 triliun. Ini mah angka yang fantastis ya. Dan ini juga berdampak pada PDB kita ya, yang sangat baik ya. Pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti itu, Leo. Kita mengerti bahwa sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya adalah harusnya berkesinambungan ya Kang Ade ya. Karena kalau kita lihat saat ini kan apa yang terjadi adalah harusnya dikerjakan terus-menerus. Kita melihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu harusnya terus tetap fokus kepada pencapaian target-target pertumbuhan apapun yang akan dia lakukan ya. Kan ada sebagian yang mungkin akan mencalonkan diri lagi, tapi sebagian lagi tidak. Kita harap memang akhirnya ya sudah kita saja yang terus-terusan menyoroti ya Kang Ade ya, supaya kemudian tugas kepala daerah terkait investasi ini bisa dijalankan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Ini terkait dengan pemilu. Perubahan sistem pemilu berdampak pada penundaan Pilpres. Kenapa jadi menunda pemilihan presiden ini Kang Ade? Ya berdampak karena perubahan sistem pemilu dari katakanlah kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi berubah ya, dari terbuka menjadi tertutup, ini akan berdampak pada sejumlah peraturan KPU ya. Nah inilah saya kira berpotensi terjadinya penundaan. Dan kalau kita melihat secara konstitusionalitas, bahwa baik itu terbuka atau tertutup itu sama-sama juga konstitusional. Hanya saja sistem terbuka ini kan lebih berpihak pada kedaulatan rakyat ya. Memberikan keleluasan kita memilih langsung ya, betul. Orang-orangnya. Di mana nanti masyarakat rakyatnya akan memilih langsung nama ya, bukan partai politik, bukan lambang partai politik. Nah ini saya kira harus kita pertahankan. Dan MK juga harus menyadari bahwa
sebenarnya ini adalah domain dari pembentuk undang-undang open legal policy ya. Karena beberapa perundang-undangan yang diuji materi ini itu dikembalikan juga kepada DPR. Harusnya urusan seperti ini dan tidak ada gangguan norma di sini dalam sistem tertutup, dalam sistem terbuka, harusnya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Jadi terjadi kesalahkaprahan ya. Arti di sini juga MK juga tidak konsisten juga. Beberapa undang-undang diuji materi kemudian dikembalikan ke DPR. Tetapi ini maju terus nih MK soal ini. proporsional Proporsional terbuka. tertutup ya. Iya. Ya kita sih berharap bahwa seperti di bagian akhir berita ini juga ya Kang Ade ya, bahwa MK kita hormati putusannya dan saya sih percaya bahwa MK mendengarkan suara rakyat. Karena kalau memang kemudian berbeda sama sekali dari apa yang diharapkan rakyat, tanda tanya besar itu. Dan jangan salah, apapun kan bisa kita ubah begitu ya. Betul. Kan kita sering mengatakan undang-undang dasar saja bisa diamandemen. Apalagi kemudian orang-orang yang mungkin tidak amanah begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, ada di halaman 3. Ini terkait dengan pemilu 2024 juga Kang Ade dan pemirsa. Ini apa sih, anggota koalisi mulai tebar ancaman ini maksudnya apa ini Kang Ade? Kenapa anggota koalisi mulai menebar ancaman, lalu yang diancam itu siapa, terkait apa? Ya ini kelihatannya juga sejumlah anggota koalisi ini mulai nggak sabar ya, nggak sabar misalnya di Koalisi Indonesia Raya. Itu koalisi antara PKB dengan Gerindra. Nah dari PKB sendiri ini sudah mulai menebar ancaman kalau misalnya bulan Juni ini tidak ada pengumuman tentang cawapres, maka akan melakukan evaluasi. Cawapresnya Pak Prabowo ya rencananya. Betul. Nah ini kan belum ada juga sekarang kan Koalisi Indonesia Raya. Kemudian di Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga. Ini dari Demokrat juga udah menebar ancaman ya. Kepala Bapilu Andi Arief mengatakan bahwa jika bulan Juni ini tidak ada pengumuman cawapres, tidak ada deklarasi cawapres, maka partainya akan melakukan evaluasi, masih bertahankah atau mundur dari Koalisi Perubahan. Jadi ini tampaknya semakin kemari politikan kita ini semakin seru ya. Tidak hanya di luar koalisi, tapi di internal koalisi juga udah mulai hangat juga ini. Karena memang kita juga ingin tahu sih ya siapa calon wakil presiden ya. Tapi kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya, Leo, ini mengenai pengumuman cawapres ini adalah pengumuman the last minute gitu. Ada yang H-1 sebelum didaftarkan ke KPU, ada H-2. Ini saya kira juga terkait dengan strategi ya. Ini kan juga bagaimana cawapres ini kan harus dihitung betul ya. Jangan sampai cawapres yang dideklarasikan ini justru melemahkan. Harusnya kan menguatkan, menambah daya elektoral seperti dari capresnya ya. Betul. Kalau begitu nanti mungkin jangan-jangan kita lihat nanti cawapresnya juga seperti itu ya, diumumkannya di akhir-akhir ya. Tapi yang menarik dari tiga koalisi ini kan rata-rata terutama koalisi PDIP ya, Ganjar, kemudian Prabowo, partai-partai yang sudah mendeklarasikan capresnya, mereka sama-sama mengklaim bahwa lihat saja nanti cawapres kami akan memberikan kejutan. Kita lihat nanti, kita terkejut tidak gitu loh dengan nama capres yang dideklarasikan nanti. Analoginya kan begitu Kang Ade, di mana-mana kalau yang jualan kecap kan pasti nomor satu. Mana pernah ada kita lihat belilah kecap nomor 2, ya tidak pernah. Ya sudah, kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti. Apakah benar-benar kecapnya nomor 1 atau bukan begitu ya. Kita ke editorial pemirsa dan Kang Ade. Editorial pada hari ini diberi judul Lesu Darah Satgas BLBI. Kalau saya melihat tentang Satgas BLBI ini, Kang Ade, dari awal saya sudah curiga bahwa akan sangat susah untuk menagih dalam waktu yang tersisa ya. Kan dari 2021 sampai 2023 ya. 23 ya, Desember ini berakhir. Itu dia. Nah ini bagaimana kalau kemudian batas waktunya berakhir? Apakah seperti di dalam editorial juga dikatakan bahwa nanti akan diperpanjang atau seperti apa? Jadi mengenai tugas dari Satgas ya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara atas bantuan likuiditas Bank Indonesia, ini memang masa kerjanya 3 tahun ya. Artinya dari 21 sampai Oktober sampai Desember 2023 ya, tahun ini. Dan permintaan dari Ketua Satgas, mereka meminta waktu lagi ya, meminta waktu untuk diperpanjang. Artinya ketika berakhir nanti Desember, mereka ingin diperpanjang karena berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Memang tidak dijelaskan kesulitan seperti apa. Tetapi menurut saya Satgas BLBI ini sangat lamban kerjanya ya, seperti tidak menunjukkan tariknya. Dan negara ini menurut saya sih taringnya tidak ada. Bayangkan kasus BLBI ini
sekitar 147 triliun kepada 48 bank injeksi keuangan karena krisis moneter tahun 97-98. Sudah 25 tahun pengembalian dana BLBI ini tersendat. Ini nyaris tidak atau hampir tidak ada. Hampir tidak ada gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa negara ini menurut saya lemah ya menghadapi para obligor ya, yang notabene memang mereka orang-orang yang mempunyai kapital besar ya, yang sangat berpengaruh ya, dan berkelindan juga dalam politik. Nah ini saya kira juga perlu upaya yang menurut saya sisa waktu Desember ini harus dibuktikan. Selama 3 tahun dari 110 triliun yang akan ditagihkan, ini baru kembali 30 triliun, artinya sekitar 30%. Nah harusnya ini harus betul-betul dituntaskan, setidaknya 50% lah sampai akhir Desember. Jadi saya kira mesti Pak Mahfud MD sebagai kepala Satgas di sini harus betul-betul nih mencambuk Satgas BLBI agar bekerja semaksimal mungkin menuju tenggat Desember 2023 ini. Baik, kalau kita masih ingat juga kan Kang Ade, di antara kita ini kan ada banyak legenda rakyat ya. Salah satunya kan ada legenda Tangkuban Perahu. Dalam waktu hanya 1 malam itu akhirnya jadi begitu. Jangan-jangan nanti Satgas BLBI juga bisa seperti itu. Tapi itu akan kita bahas. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 8 Juni 2023, Lesu Darah Satgas BLBI. Lesu Darah Satgas BLBI. Janji manis ditebar tatkala pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Terkesan enteng untuk menagih uang negara senilai 110,454 triliun rupiah dari 22 obligor dan 12.000 berkas debitur. Saat pelantikan Satgas BLBI pada 6 April 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada belas kasihan terhadap para pengemplang bantuan likuiditas. Karena waktunya sudah sangat panjang, lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan punya niat baik atau tidak. Tinggal mau membayar atau tidak, tegas Sri Mulyani saat konferensi pers pelantikan Satgas BLBI 2 tahun silam. Ia bahkan mengancam akan memblokir seluruh akses keuangan para obligor dan debitur BLBI jika upaya baik dari pemerintah untuk menagih 110,45 triliun rupiah itu tidak dipedulikan. Ternyata ucapan tak seindah realitas. Tak semudah yang dijanjikan. Hingga kini, Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan hak negara senilai 30,6 triliun rupiah atau merealisasikan 30% penagihan hingga 30 Mei 2023. Padahal masa kerja mereka hanya sampai 31 Desember 2023. Sulit bagi publik untuk tidak mengatakan bahwa Satgas BLBI ternyata kurang darah, tumpul, dan tidak garang. Satuan tugas dengan ketua harian Ronald Silaban itu hanya punya waktu kerja kurang dari 7 bulan. Tapi PR-nya begitu menumpuk karena masih 70% lagi. Dalam acara serah terima aset ex BLBI yang berlangsung Selasa 6 Juni, Sri Mulyani malah menurunkan target capaian Satgas BLBI. Ia memproyeksikan bakal tercapai target 50% jika Satgas gencar melakukan penagihan sebelum masa tugas berakhir. Saya targetnya di atas 50%. Jadi kayaknya sebelum penutupan Satgas BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud tetap nyabetin semua satgasnya supaya bisa tetap mendapatkan targetnya, ujar Sri Mulyani pada Selasa 6 Juni lalu. Pernyataan itu disampaikan Menkyu kepada Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI.
Diharapkan piutang yang berasal dari krisis perbankan pada 1997-1998 ketika negara melakukan bailout, injeksi bantuan keuangan tersebut bisa seluruhnya tertagihkan. Dalam menyikapi itu, Mahfud berpikir untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Masa kerja sekitar 3 tahun rupanya dinilai kurang lama untuk menagih hak negara. Ini kalau diperpanjang 5 tahun lagi baru bisa dapat semua itu, ujar Mahfud di kantor Kementerian Keuangan. Kita tentu harus mempertanyakan alasan Satgas BLBI sejak awal ditarget dengan masa kerja yang singkat. Kalau melihat rekam jejak, sama seperti Sri Mulyani, rupanya Mahfud terlanjur percaya diri. Mahfud begitu yakin bahwa tidak akan ada pengemplang yang bisa lolos penagihan. Kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling membuka. Mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara, kata Mahfud MD dalam konferensi pers 4 Juni 2021 lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan mengatakan pemerintah tak segan menjadikannya kasus pidana jika terjadi pembangkangan. Ancaman sudah ditebar, tapi hasilnya kurang membanggakan. Publik patut curiga Satgas kehilangan arah karena mereka tidak punya data yang kuat. Kecurigaan ini tentu harus dijawab dengan kinerja. Kalaupun akhirnya masa kerja Satgas BLBI diperpanjang, harus ada jaminan bahwa mereka mampu menyelesaikan semua masalah. Jangan pula berlarut-larut karena bisa menimbulkan syakwasangka. Begitu banyak energi dikeluarkan untuk Satgas BLBI. Karena itu, jangan seperti satgas-satgas lain yang begitu sering dilahirkan, tapi hasilnya tidak signifikan dirasakan masyarakat. Satgas bukan ngegas, tapi malah loyo kerjanya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kang Ade, kalau kita melihat dari editorial ini ya, sebetulnya ketika Satgas Penagihan BLBI ini terbentuk kan sudah bisa mengambil lagi ya, menyita kembali 30,6 triliun rupiah. Itu sekitar 30% dari penagihan. Artinya kan kalau logika sederhananya sebenarnya ada efektivitas juga Satgas ini. Iya, betul. Mungkin waktunya yang kurang atau saya tidak tahu juga karena tadi Kang Ade katakan mereka tidak mengatakan apa kendalanya. Pertanyaannya kalau kemudian seperti yang dikatakan Menko Polhukam bahwa kalau ditambah 5 tahun lagi ini baru tertagih semua nih. Bagaimana kita bisa tahu itu akan bisa tertagih atau tidak? Karena kalau ternyata ditambah 5 tahun atau berapa puluh tahun pun, tapi tidak juga ditagih dengan maksimal, ya tidak beranjak juga dari angka 30%. Bagaimana Kang? Ya, menurut saya Satgas BLBI ini harus transparan ya. Ini publik harus tahu juga apa sih masalahnya gitu kan. Dan kita mau tahu juga sebenarnya, ya meskipun ini rahasia, katakanlah itu tidak boleh diungkap ya nama-nama para obligor itu ya, karena asas kerahasiaan berdasarkan undang-undang perbankan ya. Tetapi menurut saya kendala-kendalanya itu harus disampaikan. Katakanlah si A punya utang sekian triliun, itu disampaikan apa sih masalahnya? Apakah misalnya Satgas ini susah nih melacak aset karena asetnya sudah berpindah misalnya. Nah ini kan menurut saya mesti dijelaskan sehingga kemudian publik memahami. Dan rasa keadilan publik ini di sini menurut saya sih terganggu ya, karena tidak transparannya Satgas BLBI. Jika Satgas BLBI ini transparan, kemudian dia bisa menjelaskan kepada publik timelinenya, kemudian strateginya. Kalau strategi mungkin oke lah itu rahasia. Itu jurus-jurus itu. Ya, jurus-jurus. Tetapi menurut saya kesulitan-kesulitan itu harus disampaikan gitu. Karena dugaan kita adalah ini banyak sekali aset-aset para obligor ini yang sudah disewakan secara gelap atau mungkin dijual. Berpindah tangan begitu ya, berpindah kepemilikan. Nah, ini menurut saya kalau sudah berpindah tangan atau disewakan secara gelap, secara diam-diam, padahal itu aset negara, menurut saya sih harus segera dipidana itu. Jadi kalau melihat lagi dari pembentukan awal ya, ini kan 2021 ya.
Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian pemerintah atau Menko Polhukam dalam hal ini ya, yang sebagai Ketua Dewan Pengarah sudah berhitung betul bahwa tadinya 147 ya, betul. triliun Ya. memang bisa ditagih dalam 3 tahun, atau memang ya sudah hajar dulu saja, kita tagih dulu saja, kalau nanti kurang waktunya ya kita perpanjang begitu. Itu bagaimana? Ya memang sejak terbentuknya Satgas ya 6 April tahun 2021 memang dari Kepala Pengarah ya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, ini tidak ada target ya. Target untuk penyelesaian misalnya sekian obligor harus diselesaikan, ini tidak. Nah ini mungkin sengaja barangkali ya diberikan keleluasan Satgas ya untuk melakukan katakanlah improvisasi penagihan seperti itu. Atau mungkin ada strategi yang memang secara khusus ya yang dilakukan oleh Satgas. Tetapi menurut saya target itu memang harus dicanangkan ya. Seperti Sri Mulyani mengatakan bahwa ya setidaknya sampai akhir tahun ini 50% dapat gitu. Nah ini menurut saya sih tetap harus ada target ya. Target sehingga kemudian Satgas BLBI ini terpacu. Dan Satgas BLBI ini luar biasa menurut saya. Dari Kejaksaan Agung ada, dari Kabareskrim ada, dari Kementerian Agraria juga ada. Kalau misalnya terjadi kasus bagaimana sengketa pertanahan, soal aset-aset tanah misalnya. Jadi secara kelembagaan, secara sudah lengkap gitu. Secara postur, kemudian kapasitas kelembagaan sudah oke. Tinggal bagaimana Ketua Pelaksana Satgas Pak Rinaldo Silaban ini menunjukkan taringnya gitu, menunjukkan bahwa dia sebagai seorang komandan. Hajar saja gitu, jangan ada keraguan-keraguan. Itu dia pertanyaannya Kang Ade. Kalaupun kita analogikan tadi seperti kata Kang Ade, Satgas ini punya taring. Ini kan kalau kita lihat nama-nama ya yang akan ditagih. Itu kan kalau kita ibaratkan punya taring juga, ini taringnya jauh lebih besar ini daripada taringnya tim yang dipimpin Ketua Hariannya Ronald Silaban. Artinya apakah kemudian tim Satgas BLBI ini benar-benar bisa menggigit sampai kemudian dapat uang-uang BLBI itu? Atau jangan-jangan dalam prosesnya kenapa sampai sekarang hanya 30%? Karena taring yang mau ditagih itu jauh lebih besar untuk bisa melawan Satgas ini. Bagaimana Kang Ade? Ya, menurut saya begini, penyelesaian Satgas, penyelesaian obligor BLBI ini ya, pengembalian aset negara yang 110 triliun ini di sisanya, ini akan menjadi legacy dari Presiden Jokowi ketika berakhir masa jabatan nanti. Karena apa? Ketika pidato kenegaraan beliau di MPR pada tahun lalu itu disebutkan bahwa pemerintahan sekarang ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kasus BLBI. Artinya bahwa ketika itu disebut dalam forum terhormat di sidang MPR, maka ini akan menjadi legasi Pak Jokowi. Jadi legasi Pak Jokowi yang akan dikenang publik salah satunya adalah bagaimana Pak Jokowi mampu menyelesaikan kasus BLBI. Jadi legasi itu menurut saya sih nggak usah IKN ya. Ini dulu lah BLBI ini harus dituntaskan gitu loh. Karena 25 tahun negara tidak berdaya menghadapi para obligor ini. Kan luar biasa. Ya karena kembali lagi Kang Ade, yang ini kan menjadi rahasia umum. Bahwa obligor-obligor ini adalah orang-orang dalam tanda petik kuat. Bukan hanya kuat secara dana atau kapital, tapi kan juga pengaruh politiknya kuat. Nah pertanyaannya adalah ketika sekarang Satgas ini walaupun kelembagaannya lengkap, tapi pengaruhnya mungkin, pengaruh politisnya kalah kuat dengan obligor. Lalu di tengah masa yang hanya 3 tahun harus menagih 147 triliun. Lalu di tengah-tengah sekarang kalau kita melihat seperti yang tadi saya bilang di awal, fokus orang itu sudah dicopras, capres, cawapres. Apa bisa mereka menuntaskan tugas menyita 147 triliun sampai akhir tahun ini? Kita bahas dulu di bagian berikut dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau coba mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Edward. Kita kalau melihat BLBI ini kita sangat prihatin. Niat pemerintah memberikan BLBI dulu untuk menjaga kestabilan ekonomi dari krisis yang sangat parah. Tetapi ini disalahgunakan oleh pebisnis-pebisnis nakal, pebisnis yang betul-betul pengkhianat negara ini. Mereka memanfaatkan fasilitas BLBI untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga 20 tahun lebih dari 98, 25 tahun, sekarang mereka belum melunasi. Kalau kita nilai kurs aja, saat itu emas harga 200.000, sekarang emas harga 1 juta. 8 kali nilainya harusnya mereka bayar. Nah ini aja untuk dibayar sesuai dengan utang yang mereka tercantum, dengan akadnya saja mereka keberatan. Saya nggak tahu kendalanya apa, seperti yang disampaikan oleh Bung Ade tadi. Apa kendalanya? Ini harus transparan agar sedikit menghibur hati masyarakat yang merasa terlukai dengan perilaku mereka ini. Menghibur saya yakin, iya, sedikit terhibur lah kalau dengan ini kendalanya ini. Saya yakin memang aset setelah 25 tahun sudah banyak berpindah tangan yang tanpa gimana menelusurinya agak sulit. Tetapi saya yakin dengan fasilitas yang dimanfaatkan negara, dengan kekuasaan yang dimanfaatkan negara, ini bisa terselesaikan. Nah, ini gambaran bahwa banyak mafia-mafia yang sangat kuat di negeri ini. Yang negara saja harusnya tidak bisa kalah. Ternyata sekarang menemui kendala. Ini mafia-mafia ini yang perlu diberantas. Dan kita kasihan ini petugas-petugas BLBI, Satgas ini harus bekerja keras. Jangan sampai melukai perasaan rakyat juga. Kalau sampai tidak berhasil. Terlalu banyak negara digerugikan. Pak Edward, kalau ini kemudian dimintakan ini kan ada wacana bahwa waktunya yang kurang ini, kalau kata Pak Mahfud, kalau ditambah 5 tahun lagi bisa lah tertagih semua. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak? Jadi begini, kan sekarang tuh bekerja itu antara mau dan tidak mau. Itu aja. Kalau mau nggak perlu 5 tahun lah. Mungkin perlu ditambah, mungkin perlu ditambah. Dengan mempelajari kelemahan-kelemahan selama ini, mereka mengadakan langkah-langkah baru yang akan memperkuat tindakan-tindakan. Tidak perlu sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun terlalu lama. Jadi mungkin ditambah 1 tahun. Ini harus ditegaskan. Jangan takut, jangan negara kalah dengan mafia-mafia. Negara tidak boleh kalah, negara harus lebih kokoh. Mudah-mudahan uang negara kembali. Negara sudah dirugikan sangat besar kalau dinilai kurs saja. Dari 110 triliun dulu, mungkin sekarang harganya sudah 1.000 triliun mungkin. Terima kasih mungkin Pak itu yang Edward. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Ade. Ya, silakan Bu Ipung, bagaimana Bu? Kalau saya bicara tentang negara ya, cinta negara. Ada Pak Mahfud MD di sana, saudara. Kayaknya udah capek juga kalau saya ngomentari negara. Negara itu hanya bisa kuat jika berhadapan dengan rakyat kecil. Karena negara ini kalau berhadapan dengan orang-orang, ini kan yang ikut dalam mafia atau di BLBI kan banyak orang, Bang. Ada keterlibatan BPN, ada keterlibatan pasti polisi dulu, pasti ada kejaksaan dulu. Bagaimana negara mau menangkap mereka semua? Mereka mau tangkap obligatornya. Loh, yang di belakangnya banyak pendukungnya kok. Nah sekarang orang Mahfud MD cuma 1 orang. Kayaknya nggak mungkin berani deh. Kalau misalnya mau nambah lagi 5 tahun, pasti ada minta lagi ininya lagi syaratnya apa? Ya saya tunjuk lagi jadi Satgas, saya tunjuk lagi presidennya Pak Joko Widodo lagi. Ya nggak kelar Bang. Intinya negara ini memang benar-benar nggak berani melawan mereka sendiri. Sekarang kalau mau berani, cari orang-orang memang yang kuat, atau orang yang memang berani melawan orang obligor, di mana di belakangnya ada betul-betulnya orang BPN, orang kejaksaan, orang polisi. Ini siapa yang
berani melawan, Bang. Jadi mereka bersemen dengan dirinya sendiri. Makasih, Bu Ipung. Bang. Bu Ipung, kalau Ya, kemudian ada yang sampai mungkin karena sudah mulai putus asa ya, mengatakan ya sudahlah negara ikhlaskan saja daripada kemudian energi habis terbuang untuk mengejar 147 triliun ya, sisa 110 triliun. Direlakan sajalah begitu. Kalau Bu Ipung setuju apa tidak? Kalau nggak setuju, Bang, kalau saya balikin begini, Bang. Sekarang kalau rakyat menuntut negara, ini kan uang rakyat, bukan uang negara secara pribadi, bukan punyanya presiden atau bukannya punyanya Satgas. Kalau rakyat menuntut bagaimana? Mampu nggak rakyat membayar uangnya rakyat? Sekarang kita balikin, Bang. Jelas nggak setuju lah, Bang. Ini rakyat yang punya hak, Bang, bukan kepala negara, Bang. Makasih, Bang. Ya, terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Nah, pertanyaannya kan kembali lagi Kang Ade. Ya. Kalau kemudian tadi Pak Edward sih sudah sanksi kelihatannya ya. Beliau mengatakan masalahnya mau atau tidak. Ya. Bukan mampu atau tidak begitu kan. Atau tidak, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ini masih bisa dilakukan dalam sisa waktu sampai Desember ini atau kira-kira seperti apa Kang Ade? Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Edward kemudian juga Ibu Ipung bahwa negara itu jangan lemah ya, negara tidak boleh kalah. Kemudian dari Ibu Ipung tadi mengatakan bahwa negara harus adil gitu, jangan sampai hukum itu tajam kepada masyarakat bawah, hanya tapi orang kecil katanya kepada orang-orang besar, itu orang-orang berduit ya. Nah ini saya kira ini kesempatan juga ya bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan taringnya bahwa memang negara di bawah Pak Jokowi ini memiliki kewibawaan. Nah, menurut saya segera saja dibuat ultimatum. Ultimatum kepada para obligor, katakan sebulan 2 bulan. Rakyat kecil itu kalau nunggak gitu kan, ini kan tenggat waktunya kan sangat cepat. Nggak pakai lama kalau untuk rakyat kecil ya. Misalnya dia punya pinjaman ke bank, tidak bayar-bayar gitu kan. Atau rumah misalnya nggak bayar-bayar angsurannya, langsung disita juga nggak pakai lama. Nah ini menurut saya harus negara mempunyai perangkat ya, mempunyai personil Satgas BLBI, mempunyai regulasi. Tadi saja menurut saya sanksi administrasi itu harusnya bisa dilakukan, pencabutan paspor, pencekalan, dan blacklist dari perbankan, namanya dicoret dari hak untuk mendapatkan kredit. Baik, kita akan coba dengarkan satu orang lagi, pemirsa Metro TV, Kang Ade, kita masih terhubung dengan Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Metro TV. Ya, silakan Pak Sukarwan. Begini, ada 2 penelpon, saya setuju. Yang BLB itu kan bantuan likuiditas, ya, artinya untuk bank yang kekurangan alat pembayar, tapi dimanfaatkan oleh pebisnis, obligor. Nah, loh, kalau tahun 98 sampai sekarang kan 25 tahun. Loh, kalau dihitung secara pelajaran Fakultas Ekonomi present value sudah berapa nilainya sekarang tuh? Kalau dulu emas 1 gram 200.000, sekarang sudah 1 juta, kan 5 kali lipatnya. Nah, terus kalau akan ditambah 5 tahun kok seperti pertandingan Argentina sama Prancis 0-0 terus extra time, terus nanti adu penalti, ya tidak bisa. Tambah jangan 5 tahun kok kayak sepak bola saja. Tidak setuju saya. Yang kedua, tidak setuju. Yang kedua itu Ibu yang tadi Bapak bilang kalau diikhlaskan, direlakan, enak saja direlakan, itu uang rakyat, bantuan lingkungan. Lah kalau itu direlakan, saya tak ngutang saja terus pura-pura nggak bisa bayar, relakan saja. Gitu. Yang terakhir Bang, ini saya sebenarnya malah percaya kepada Pak Mahfud MD dan Bu Sri Mulyani sejak dulu. Harapan saya sudah tekad-tekad itu dus gitu loh. Terus sekarang kalau diberi waktu betul itu di ultimatum saja. Nah, makanya undang-undang perampasan aset koruptor itu segera dibuat saja itu biar dimiskinkan itu loh. Pokoknya rakyat itu sudah tidak sabar loh. BLBI tahun 98 sekarang sudah 25 tahun. 98 itu saya sudah menjadi banker, pegawai bank BUMN 10 tahun loh. Saya sudah tahu tuh BLBI itu. Terima kasih. Ultimatum lah. Oke, Bang. Harus segera dihukum ya. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Ini kalau melihat apa yang dikatakan Pak Sukarwan, tidak sudi direlakan. Tapi juga kan pertanyaannya begitu, yang tadi Kang Ade katakan, sanksi administratif yang di dalam headline yang saya bacakan, itu ya dikenakan saja. Tapi kan kita belum dengar ada orang-orang yang sudah langsung misalnya
paspornya dicabut. Kalau paspor dicabut kan selesai dia tidak bisa kemana-mana. Bagaimana Kang? Ya, menurut saya semua payung hukum sudah ada ya. Sudah menjadi alat untuk Satgas BLB ini bekerja dengan seoptimal mungkin ya. Hanya saja ini tinggal nyali ya, nyali, dan tentu Satgas juga perlu dukungan politik juga ya. Perlu dukungan dari pemerintah ya. Perlu target-target dari pemerintah seperti apa sehingga kemudian Satgas ini juga memiliki kepercayaan diri. Kalau menurut saya Satgas BLB ini tidak memiliki kepercayaan diri. Gitu tidak kan? Punya kepercayaan diri, kenapa? Tidak memiliki kepercayaan diri karena dari pemerintah sendiri tidak memiliki target penyelesaian ya. Dan seharusnya ketika ada perangkat hukum, ketika ada payung hukum, bagaimana para pengemplang BLB atau orang yang susah membayar BLB ini dikenakan sanksi administratif. Ketika sanksi administratif ini dikenakan, ini menurut saya sih udah sangat bagus ya untuk membuat mereka ini berpikir ya. Kalau kita lihat dari beberapa obligor ya, yang kita juga dari beberapa sumber dapat, ini mereka sekarang masih eksis kok, mereka masih punya perusahaan itu. Tidak hilang ya, bukannya keluar negeri lalu tidak tahu jejaknya. Masih ada di negara ini meskipun memang mereka ada yang sebagian di luar negeri. Ya. Nah, tetapi kan ini tidak dikenakan oleh pemerintah. Mereka tidak bagaimana Satgas ini belum tidak terlihat kepada publik seperti apa sih kerjanya. Yang paling penting menurut saya dari 3 tahun yang sudah berjalan disampaikanlah suka dukanya, kesulitannya tantangannya apa, ke depan seperti apa. Saya ragu Leo, ketika ini kita memasuki tahun politik, boleh jadi juga ini para obligor juga ini berkelindan juga menjadi donatur kepada sejumlah kekuatan politik yang akan berkontestasi. Jangan-jangan menjadi dalam tanda petik teman. Jadi tidak akan diganggu lah kalau teman begitu kan. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai di tahun politik ini kasus BLB ini menjadi ATM sejumlah kekuatan politik. Nah, ini menurut saya akan membuat Satgas BLBI tidak lagi kekurangan darah, tetapi juga lumpuh layu. Ini pertanyaan besarnya juga tadi yang ditanyakan Pak Soekarwan ya, Kang Ade. Kalau bicara nilai, kalau di sistem keuangan atau perbankan kan ada value ya, time value of money, nilai waktu dari uang. 147 triliun itu di tahun 98. Sekarang sudah jadi berapa ribu triliun jangan-jangan. Lalu tadi mengutip juga berita di headline pukul 7, staf ahli Pansus BLBI DPD RI mengatakan hati-hati Satgas menyebut angka. Karena kalau dikatakan sudah berhasil mengumpulkan atau mengambil lagi, menyita, katakanlah 30 triliun tadi, misalnya kurang lebih. Ternyata ketika nanti asetnya itu dicairkan dan kurang dari situ, ini kan bahaya kepada tim BLBI-nya. Ini bisa punya konsekuensi hukum, bisa dianggap merugikan keuangan negara. Bagaimana Kang Ade? Ya menurut saya kerja dari Satgas BLBI ya ketika melakukan penyitaan ini kan juga prudent juga ya, hati-hati mereka ya. Berapa sih total ya banyaknya aset yang akan disita, kemudian juga nilainya. Ini saya kira sudah melewati hitungan-hitungan itu. Jadi ketika diumumkan itu sudah presisi. Nah, yang paling penting adalah ke depan tenggat Desember ini masih punya waktu ya. Jika tidak ada gangguan politik ya terhadap mereka ya, terhadap Satgas ini bisa bekerja dengan baik. Berikan ultimatum sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini kan ada waktu 6 bulan lagi nih untuk bagaimana Satgas ini betul-betul bekerja dengan baik. Harus diultimatum. Yang paling menarik ya itu tadi, kalau kemungkinan ternyata adalah obligor yang belum bayar dan tidak mau bayar adalah ternyata kemudian menjadi dalam tanda petik teman politik. Apakah kemudian masih akan tetap ditagih? Kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau melihat situasi kondisi sekarang yang benar-benar sangat heavy ke politik, ke pemilu. Lalu fokus Satgas ini harus sangat tinggi dengan waktu yang sangat terbatas. Dimintakan oleh Menteri Keuangan, ya dapatlah 20% lagi tambahan dari 30% yang ada sekarang. Tidak diganggu politik satu hal, tapi kalau tidak didukung secara politis juga, itu kan akhirnya ya tidak akan beranjak juga dari 30%. Bagaimana? Ya, kalau saya kembali bahwa negara ini harus ada wibawa ya.
kalau kita lihat dari Satgas BLBI secara personil sangat-sangat lengkap ya. Sangat mampu. Sangat-sangat mampu bekerja dengan baik ya. Mereka tahu bagaimana strateginya dan sebagainya. Yeah. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah negara kita adalah negara hukum ya. Negara hukum artinya bahwa equal before the law. Semua orang sama kedudukan di hadapan hukum. Ya. Sebesar apapun orang itu. Jangan sampai saya kira kita meninggalkan cacat sejarah ya, sejarah yang kelam ya. Bahwa ternyata negara tidak mampu menyelesaikan kasus BLBI. Ini menurut saya ini akan menjadi beban sejarah nantinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa inilah menurut saya salah satu legasi besar dari Pak Jokowi. Beberapa rezim-rezim sebelumnya ini tidak mampu kok menyelesaikan BLBI. Yeah. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, tanggal 6 April 2021 membentuk Satgas BLBI. Yeah. Dan mampu bekerja, 30% sudah balik ya. Nah ini artinya bahwa ketika dibentuk Satgas dengan personil yang sangat lengkap, ini mampu bekerja. Tinggal bagaimana pemerintah ya, Presiden Jokowi mendorong Satgas BLBI ini dikasih tenggat waktu dan dikasih target. Kemudian dari Satgas sendiri implementasinya adalah memberikan ultimatum kepada para obligor. Kalau misalnya tidak kooperatif dalam sekian bulan misalnya, ya harus dilakukan tindakan-tindakan penyitaan seperti itu. Dan kemudian perangkat yang hukum yang lain misalnya pencabutan paspor, kemudian blacklist perbankan, ini kan sudah ada di peraturan pemerintah. Artinya kurang apa lagi Satgas ini? Apakah memang harus kepala negara langsung, kepala pemerintahan langsung presiden yang kemudian berada di depan untuk melobi obligor-obligor yang mangkrak ini, yang bandel ini, atau bagaimana? Ya, saya kira kalau urusan melobi itu bukan urusan presiden ya. Itu adalah urusan Satgas. Karena mungkin obligor negosiasi bukan melobi. Obligor yang dihadapi ini pengaruh politiknya lebih besar daripada anggota Satgas. Iya, menurut saya harus dibuktikan. Ini kan baru asumsi kita ya. Asumsi kita bahwa ketika ini tahun politik dan notabene para obligor ini adalah orang yang punya kapital besar dan diduga dekat dengan sejumlah kekuatan politik. Ini menurut saya yang paling penting adalah karena ini soal BLBI ini sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato kenegaraan MPR tahun lalu di MPR ya. Kasus BLBI akan diselesaikan. Inilah waktunya menurut saya Pak Jokowi membuktikan salah satu legasi besar dari Pak Jokowi adalah kasus BLBI ini. Gitu. Karena terbukti pemerintah-pemerintah sebelumnya tidak mampu kok menyelesaikan ini. Pak Jokowi inilah. Ini kan sisanya kan tinggal 110 triliun lagi. Ya, 110 triliun tapi kan yang dimiliki atau dipegang oleh obligor-obligor yang kita menjadi rahasia umum adalah orang-orang kuat. Pertanyaannya Kang, kalau sampai akhir tahun ini tidak beranjak juga dari 30%, apakah memang benar kemudian Satgas ini harus diperpanjang atau ya sudah dihentikan dengan fakta bahwa tidak sanggup, ada sisa 110 triliun yang memang tidak bisa tertagih? Menurut saya Dewan Pengarah ya, dalam hal ini Pak Mahfud MD ya sebagai Menko Polhukam, sebagai Ketua Pengarah, jangan kemudian memberikan angin segar ya untuk perpanjangan kerja Satgas BLBI. Kan saja Desember ini harus selesai semuanya. Jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya diberikan angin segar, perpanjangan nanti Satgas juga berleha-leha juga. Santai aja lah, masih ada tahun depan, masih ada 2 tahun lagi. Seperti itu. Jangan. Jadi tetap saja kalau misalnya mau perpanjangan nanti sekitar bulan November dievaluasi itu perlu perpanjangan atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah ada tenggat waktu, ada target yang akan dikejar oleh Satgas BLBI. Mumpung pemerintahannya belum berganti ya. Mumpung pemerintahannya belum berganti. Karena kalau berganti, jangan-jangan berganti juga. Nah, itu dia. Baik, kita tunggu berarti bagaimana Satgas BLBI ini bekerja. Dan apa yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah tambahan darah ya, transfusi darah. Supaya Satgas BLBI-nya tidak jadi lesu darah. Terima kasih Kang Ade Alwi sudah di tempat ini. Selamat pagi Kang. Pagi. Pemirsa, kita tentu harus mempertanyakan alasan Satgas BLBI sejak awal ditarget dengan masa kerja singkat. Kecurigaan ini tentu harus dijawab juga dengan kinerja. Kalaupun akhir masa kerja Satgas BLBI ternyata diperpanjang, maka harus ada jaminan bahwa mereka mampu menyelesaikan semua masalah. Begitu banyak energi dikeluarkan untuk Satgas BLBI ini, karenanya jangan seperti Satgas lain yang begitu sering dilahirkan tapi hasilnya tidak signifikan dirasakan masyarakat. Mari kita dorong Satgas BLBI supaya semakin punya taji. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.